Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amir Rumini, NIM 19660097. Di sini saya akan membahas tentang sebuah bangunan atau permukiman yang ada di lahan yang berkontur. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil sebuah contoh, yakni pada villa di Jagatland yang ada di Kota Batu. Jadi sebenarnya membangun rumah di lahan berkontur itu lebih menguntungkan karena secara visual dapat memanfaatkan arah pandang yang lebih leluasa, dan dengan ketinggian rumah yang ada dapat memanfaatkan udara serta sinar matahari yang bisa diatur dengan baik. Tentunya itu menjadi harga jual tersendiri, dan apalagi bila kita membangun rumah bertingkat 2 lantai, biasanya dengan memanfaatkan kemiringan lahan, maka ketinggian bangunan biasanya tidak melebihi 2 tingkat. Untuk membangun dan menghuni pada lahan berkontur sangatlah menguntungkan, karena berhubungan langsung dengan dari rumah dengan tanah, dan keberadaan rumah sejajar dengan topografi tanah serta garis konturnya. Salah satu bentuk tapak yang memiliki potensi besar jika diolah dengan baik adalah tapak yang berada pada lahan yang berada di lerенgan. Hal ini disebabkan karena tapak berkontur memerlukan perlakuan khusus dalam pengolahannya. Padahal di sisi lain, dengan lahan yang berkontur dan memiliki kemiringan sangat menguntungkan dalam mengatasi dan mengatur pengolahan air. Kemudian di banyak tempat faktor lahan berkontur ini menjadi sesuatu yang menguntungkan jika diolah dengan benar. Akan tetapi sebaliknya, jika tidak diolah dengan benar, lahan berkontur ini dapat menjadi penghambat dalam merancang sebuah rumah yang berorientasi horizontal, dan dapat juga menyebabkan bencana alam. Akan tetapi tidak semua perencanaan pembangunan akan mendapatkan permukaan tapak yang rata. Kadang kita dihadapkan dengan kondisi tapak yang berkontur, baik kontur yang landai atau kontur terjal, bahkan mungkin perencanaan pembangunan di atas bukit. Dan kita sebagai perencana baru dapat memanfaatkan kondisi kontur yang se-ekstrim apapun untuk mendapatkan hasil rancangan bagus dan mempunyai nilai lebih, walau dengan tapak yang agak sedikit sulit untuk diolah. Kemudian pembangunan kawasan perumahan dengan lahan berkontur seperti ini, merencanakan pembangunan rumah di lahan berkontur miring dan membangun rumah di lahan berkontur dengan kondisi kontur berundak, dan lebih lanjut akan melihat bagaimana sih membangun dan mengolah lahan berkontur serta tahapan yang perlu dilakukan untuk memaksimalkan potensi lahan, terutama yang berkaitan dengan melihat topografi secara keseluruhan. Kemudian ada pengolahan kontur dengan cut and fill, penanganan masalah di lerенgan atau kontur miring pada penentuan rancangan dan pembuatan pondasi. Kemudian ada pencegahan erosi, ada jalur jalan serta sistem utilitasnya, serta ada peletakan bangunannya. Kemudian ada beberapa tips ketika kita ingin membangun di atas tanah yang berkontur. Tips yang pertama yakni sesuaikan bangunan dengan kontur tanah. Sebaiknya bangunan yang akan dibangun mengikuti lekukan tanah yang ada. Kemudian cek kepadatan tanah untuk membangun fondasi bangunan. Seperti biasanya ketika membuat sebuah fondasi bangunan, kita harus mencari tanah keras pada lokasi tersebut
terlebih dahulu. Kemudian penggunaan split level, hal ini akan membuat bangunan akan lebih menarik. Kemudian ada jika kontur terlalu tajam, ada baiknya memanfaatkan ruang pada kontur menjadi bagian dari bangunan. Misal kita buatkan sebuah fasad yang menyesuaikan konturnya. Kemudian sesuaikan posisi split level untuk mendapatkan view yang terbaik. Lalu pilih material yang kuat secara konstruksi untuk menopang bangunan. Lalu analisis kondisi iklim sekitar sebelum menentukan desain bangunan agar tidak menimbulkan masalah besar nantinya. Lalu perhatikan jalur buangan air dan sumber air pada site untuk menjadi pertimbangan dalam membuat sistem drainase. Lalu jika menginginkan split level yang landai, sebaiknya menggunakan sistem cut and fill pada kontur sehingga bisa disesuaikan dengan desain bangunannya. Seperti pada villa di Jagatland ini, konsep strukturnya karena bangunan yang akan direncanakan adalah bukan gedung yang bertingkat banyak, tapi yang harus diperhatikan adalah bahan struktur yang harus tahan dari korosi, baik itu beton maupun baja. Kemudian untuk pondasi pada lahan berkontur seperti ini seharusnya langkah baiknya jika menggunakan pondasi tiang pancang dengan kedalaman sesuai dengan hasil penyelidikan tanah. Untuk villa di Jagatland di Batu ini memiliki lokasi yang sangat strategis, sehingga kemungkinan banyak yang minat dengan perumahan ini dengan keunggulannya. Untuk strukturnya, villa di Jagatland ini menggunakan beton dan pondasi batu kali. Mungkin karena kontur pada tapak yang tidak terlalu curam, sehingga pondasi yang digunakan adalah pondasi batu kali, tentunya dengan pondasi footplat. Lalu untuk penutupnya menggunakan pasangan batu bata ringan. Lalu untuk kusen-kusennya pada villa di Jagatland ini menggunakan kusen aluminium. Kemudian untuk rangka atap menggunakan galvalum. Atap galvalum. Untuk penutupnya menggunakan genteng beton granit. Lalu dilapisi dengan cat ketilak. Untuk plafonnya rangkanya dari galvalum, untuk penutupnya dari gypsum board. Untuk keramik kamar mandinya di sini menggunakan keramik kamar mandi berukuran 25 x 40 cm. Pada rumah ini dibekali dengan listrik sebesar 1.300. Lalu untuk sistem utilitasnya untuk memperoleh cadangan air bersih tentunya sangatlah mudah karena villa ini berada pada dataran tinggi, sehingga dengan mudah didapatkan sumber mata air bersih. Lalu untuk pembuangan air kotornya, untuk air kotor septic tank ditempatkan pada tempat yang agak jauh dari sumber air bersih, karena dikhawatirkan akan mencemari sumber air bersih tersebut. Lalu untuk sistem drainasenya, sistem drainase terdapat sebuah gorong-gorong pada sisi samping jalan. Hal ini
dibutuhkan agar tidak ada genangan air pada tapak. Posisi lahan yang berada pada tanah berkontur akan memudahkan sistem drainase, sehingga air hujan ini akan cepat turun ke lahan yang lebih rendah. Mungkin cukup sekian video presentasi dan pembahasan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.